Baiklah, saya akan menjelaskan untuk poin pertama, yaitu pertumbuhan fisik atau jasmani. Pada masa remaja, perkembangan fisik mereka sangat cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada usia 11-12 tahun, tinggi badan anak laki-laki dan wanita tidak jauh berbeda. Pada usia 12-13 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak wanita lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Tetapi pada usia 14-15 tahun, tinggi badan anak laki-laki mulai mengejarnya, sehingga pada usia 18-19 tahun, anak laki-laki sudah tinggi sekitar 7 sampai dengan 10 cm. Untuk tinggi badan mungkin dapat diperkirakan, akan tetapi untuk berat badan itu tidak dapat diperkirakan karena adanya faktor luar seperti kondisi sosial ekonomi, pengaruh komposisi, dan gizi makanan. Selain bertumbuh tinggi badan yang sangat cepat, pada masa remaja berkembang seksual yang cepat pula. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Ciri-ciri kelamin primer sekunder yaitu pada awal remaja anak wanita mulai mengalami menstruasi, sedangkan pada anak laki-laki mengalami mimpi basah. Dan pengalaman ini merupakan bertanda bahwa mereka telah memasuki masa kematangan seksual. Untuk yang kedua, ciri-ciri kelamin sekunder berkenaan dengan tumbuhnya bulu-bulu pada seluruh badan. Perubahan suara menjadi semakin rendah atau semakin besar, lebih-lebih pada pria. Besarnya buah dada pada wanita dan tumbuhnya jagung pada pria. Abin Samsudin Makmun di tahun 1996 memetakan perbedaan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik antara remaja awal dengan remaja akhir seperti tampak tabel di bawah ini. Baik, saya akan menjelaskan tabelnya. Untuk siswa SLTP remaja awal, yang pertama, laju perkembangan secara umum berlangsung secara pesat. Sedangkan untuk siswa SLTA remaja akhir, laju perkembangan secara umum kembali menurun sangat lamban. Untuk siswa SLTA remaja awal, proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering berkurang seimbang, termasuk otot dan tulang belulang. Untuk siswa SLTA remaja, proporsi ukuran tinggi dan berat badan seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Yang ketiga, siswa SLTP remaja munculnya ciri-ciri sekunder tubuh bulu-bulu pada public region, otot pengembangan pada bagian-bagian tertentu. Untuk siswa SLTA remaja akhir, siap berfungsinya organ-organ reproduksi seperti pada orang-orang yang sudah dewasa. Untuk yang keempat, siswa SLTP remaja awal, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan. Sedangkan siswa SLTA remaja akhir, gerak-geriknya mulai menetap. Untuk poin yang kelima, yaitu untuk siswa SLTP remaja awal akhir aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya. Sedangkan untuk siswa SLTA remaja akhir, jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilannya. Poin yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Perbedaan profil perkembangan intelektual antara siswa SLTP dengan siswa SLTA. Siswa SLTP remaja awal, yang pertama, proses pemikiran sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, asosiasi, diferensiasi, komparasi, dan kausalitas dalam ide-ide atau pemikiran abstrak, meskipun relatif terbatas. Untuk siswa SLTA remaja akhir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal disertai kemampuannya membuat generalisasi yang lebih konklusif dan komprehensif. Untuk yang kedua, siswa SLTP remaja awal kecakapan dalam umum menjalani laju perkembangan yang pesat. Untuk siswa SLTA remaja akhir, tercapainya titik puncak kedewasaan intelektual umum yang mungkin ada pertambahan yang sangat terbatas bagi yang terus sekolah. Poin yang ketiga, siswa SLTP remaja awal, kecakapan dasar khusus bakat atau amplitude mulai menunjukkan kecenderungan lebih jelas. Untuk siswa SLTA remaja akhir, kecenderungan bakat tertentu mencapai titik puncak dan kemantapannya.
Yang ketiga adalah perkembangan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik anak dan orang tua hanya terjadi pada 15% sampai 25% dari seluruh keluarga. Ketidaksalahpahaman remaja pada orang tua seringkali terjadi pada awal masa remaja, berkurang pada bertambahnya usia, dan akan hilang pada usia 18 tahun. Konflik yang terjadi pada awal masa remaja terjadi karena masa puberitas, bukan bersandarkan pada usia kronis. Pada orang tua remaja hendaknya lebih fleksibel dalam berpikir untuk mengurangi ketidaksepahaman pada anaknya. Baik, perbedaan profil perkembangan pemikiran, sosial, dan moralitas antara siswa SLTA dengan siswa SLTP. Yang pertama adalah diawali dengan kecenderungan ambivalensi keinginan menyendiri dan keinginan bergaul dengan orang tetapi bersifat temporer. Sedangkan siswa SLTA adalah bergaul dengan jumlah teman yang lebih terbatas, selektif serta bertahan lebih lama. Yang kedua adalah adanya ketergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi. Sedangkan siswa SLTA adalah ketergantungan kepada kelompok sebaya berangsur fleksibel, kecuali dengan teman dekatnya pihak yang banyak memiliki kesamaan minat dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh yang tua dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan orang tuanya. Sedangkan siswa SLTA adalah mulai dapat memelihara jarak dan batas-batas kebebasannya, mana yang harus dirundingkan dengan orang tuanya. Yang keempat adalah dengan sikapnya dan cara berpikirnya yang kritis mulai menguji kaidah-kaidah atau sistem menilai etis dengan kenyataan dalam perilaku sehari-hari oleh para pendukungnya. Dan sedangkan siswa SLTA sudah dapat memisahkan antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah normatif yang universal dan para pendukungnya yang mungkin dapat berbuat keliru atau kesalahan. Dan yang nomor 5 adalah mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan tipe idolanya. Perkembangan pemikiran politik remaja hampir sama dengan perkembangan moral, karena memang keduanya berkaitan erat. Remaja telah mempunyai pemikiran-pemikiran politik yang lebih kompleks dari anak-anak sekolah dasar. Mereka dapat melihat pembentukan hukum dan peraturan-peraturan legal secara demokratis dan melihat hal-hal tersebut dapat diterapkan pada setiap masyarakat. Dan bukan pada kelompok-kelompok khusus sebagai ciri kemampuan pemikiran moral tahap tinggi, tetapi lebih banyak didasari oleh pengetahuan politik yang bersifat khusus. Meskipun demikian, pemikiran mereka sudah lebih abstrak dan kurang bersifat individual dibandingkan dengan usia anak sekolah dasar. Selanjutnya yakni perkembangan agama dan keyakinan. Perkembangan kemampuan berpikir remaja mempengaruhi perkembangan pemikiran dan keyakinan mereka terhadap agama. Ketika berada di tingkatan sekolah dasar, pemikiran mereka tentang agama hanya bersifat dogmatis
yakni hanya didasari oleh hal-hal yang bersifat konkret atau berhubungan dengan kehidupan mereka. Namun, ketika menginjak usia remaja, pemikiran mereka terhadap agama lebih bersifat rasional, bahkan mencakup hal-hal yang lebih luas. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, terdapat 3 mazhab yang membahasnya. Yang pertama, yakni mazhab nativisme. Mazhab nativisme beranggapan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau herediter. Yang kedua, yakni mazhab empirisme. Mazhab empirisme beranggapan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang ketiga, yakni mazhab konvergensi. Mazhab konvergensi di sini sebagai penengah antara mazhab nativisme dan mazhab empirisme. Mazhab konvergensi beranggapan bahwa perilaku anak dipengaruhi baik oleh faktor bawaan maupun faktor lingkungan. Terdapat 4 tingkatan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama yakni pengaruh lingkungan sistem mikro, yakni lingkungan kehidupan sehari-hari seperti lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang kedua yakni pengaruh lingkungan sistem meso, yakni keterkaitan antar variasi tingkatan sistem yang melibatkan individu di dalamnya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sistem exo, yakni pengaruh institusi lingkungan yang lebih besar seperti pengaruh sekolah, pengaruh media massa, bahkan pengaruh lingkungan pemerintahan. Dan yang keempat, yakni pengaruh lingkungan yang paling luas adalah sistem makro. Ada keterkaitan erat pengaruh dari kebudayaan, pengaruh agama, pendidikan, politik, dan sosial ekonomi terhadap perkembangan individu. Dalam pola pandangan yang konvensional, diyakini terdapat 3 faktor dominan yang mempengaruhi proses perkembangan anak usia sekolah menengah. Yang pertama yakni faktor pembawaan atau heredity, yang kedua yakni faktor lingkungan atau environment, dan yang ketiga adalah faktor waktu atau time. Faktor pembawaan adalah faktor yang bersifat alamiah. Faktor lingkungan memungkinkan proses perkembangan, dan faktor waktu adalah saat tibanya masa peka atau kematangan. Sekian. Terima kasih. Pertama yaitu perbedaan kemampuan. Perbedaan individual seorang anak akan terjadi pada setiap aspek perkembangan anak itu. Perbedaan kemampuan meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu perbedaan pada aspek perkembangan fisik. Pada aspek perkembangan fisik terlihat pada tinggi badan dan berat badan siswa. Yang kedua, perbedaan secara psikis atau psikologis meliputi perbedaan dalam tingkat kecerdasan atau intelijensi, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap dan kebiasaan belajar. Dan yang ketiga yaitu perbedaan pada aspek kemampuan. Perbedaan pada aspek kemampuan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Kemampuan potensial adalah kecakapan yang masih terkandung dalam diri siswa yang diperolehnya secara pembawaan. Sedangkan kemampuan nyata adalah kemampuan yang diperoleh dari hasil usaha atau belajar yang bersangkutan dengan cara, bahan, dan dalam hal tertentu yang telah dijalaninya atau sering disebut juga dengan prestasi belajar. Yang kedua yaitu perbedaan dalam intelijensi. Apa itu intelijensi? Intelijensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Vernon menjelaskan tentang intelijensi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu biologis.
Kemampuan individu dalam mengadaptasi diri terhadap rangsangan lingkungan dalam arti menekankan pada kemampuan untuk mengemas perilaku baik secara terang-terangan maupun tersamar sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua yaitu psikologis, lebih menekankan pada efisiensi mental dan kapasitas pemahaman abstrak yang diperlukan dalam menggunakan bahasa simbol. Dan yang ketiga yaitu operasional, melibatkan spesifikasi perilaku intelijen secara lebih rinci dan menemukan cara mengukur spesifikasi yang dimaksudkan. C. Perbedaan dalam kepribadian. Geek dan Berler menyatakan bahwa kepribadian merupakan keterpaduan seluruh ciri-ciri individu, kemampuan, motivasi sebagaimana ditampilkan dalam temperamen sikap, pendapat, keyakinan, respon emosional, gaya kognitif, karakter, dan moral. Kepribadian merupakan faktor penentu yang berperan aktif dalam menentukan perilaku individu. Kepribadian ditampilkan secara khas secara individual. Tidak ada individu yang memiliki cara yang sama dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, sebagai guru penting untuk dipahami bahwa jenis kebutuhan anak mempunyai perbedaan antara anak satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diharapkan guru bisa mengambil sikap dan tindakan yang tepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan para siswanya. Menurut Murray, mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kelompok besar, yaitu fisiologenik dan psikogenik. Kebutuhan fisiologenik adalah kebutuhan secara biologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, bernafas, untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan kebutuhan psikogenik adalah kebutuhan sosial atau social motivates. Murray mencoba memilahkan kebutuhan sosial menjadi 20 kebutuhan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, abasement needs, yaitu kebutuhan untuk tidak berdaya, merendah apabila berbuat keliru, menerima cercaan atau celaan orang lain, merasa perlu mendapatkan hukuman apabila berbuat salah, dan menghindari perkelahian. Yang kedua yaitu need for achievement, adalah kebutuhan berprestasi, yaitu kebutuhan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil sebaik mungkin dan ingin mengerjakan sesuatu lebih baik dari orang lainnya. Yang ketiga, needs for affiliation, adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman sebaya, setia kawan, berpartisipasi dalam kelompok teman sebaya, kebutuhan membentuk persahabatan, serta dorongan untuk mencari kawan sebanyak mungkin. Yang keempat yaitu need for aggression, yaitu kebutuhan untuk melakukan tindakan kekerasan, menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya, mengancam orang lain secara terbuka, mempermainkan perasaan orang lain, serta melukai perasaan orang lainnya. Yang kelima yaitu autonomy needs, kebutuhan untuk bertindak secara mandiri, menyatakan kebebasan untuk berbuat atau mengatakan apapun, bebas mengambil keputusan, menghindari pendapat orang lain, serta menghindari tanggung jawab dan tugas dari orang lain. Yang keenam yaitu contraction, yaitu kebutuhan untuk mencari bentuk yang berbeda dari yang telah mapan seperti oposisi. Yang ketujuh, dependence need, yaitu kebutuhan untuk bergantung pada diri sendiri. 8. Deference needs, adalah kebutuhan untuk meniru orang lain, hormat kepada orang lain, dorongan untuk mendapatkan pengaruh dari orang lain, menemukan apa yang diharapkan orang lain, mengikuti perintah dan apa yang diharapkan orang lain, menyesuaikan diri pada kebiasaan orang lain, menghindarkan diri dari kegiatan tidak biasa, menyerahkan pengambilan keputusan kepada orang lain.
Yang kesembilan, needs for dominance atau kebutuhan dominasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai lingkungan manusia, membantah pendapat orang lain, ingin menjadi pemimpin kelompok, menetapkan persetujuan sepihak, membujuk dan mempengaruhi orang lain, mengawasi dan mengarahkan serta mendiktekan apa yang harus dikerjakan oleh orang lain. 10. Exhibition atau kebutuhan primer, yaitu kebutuhan untuk memamerkan diri, menarik perhatian orang lain, memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian, dorongan untuk menceritakan keberhasilan dirinya, dorongan untuk bertanya, dorongan untuk menceritakan hal-hal yang menggelikan. Yang ke-11, hermaphrodites, yaitu kebutuhan untuk menghindari ketidaknyamanan. 12, yaitu infavoidance, kebutuhan untuk menghindari kegagalan. 13, nurturance, yaitu kebutuhan untuk membantu orang yang memerlukan bantuan, membantu orang lain yang kurang beruntung, memperlakukan orang lain dengan baik dan simpatik, memaafkan orang lain, menyenangkan orang lain, serta memperlihatkan kasih sayang kepada orang lain. 14. Order adalah kebutuhan teratur, yaitu kebutuhan untuk melakukan sesuatu dengan teratur, rapi, membuat rencana sebelum memulai tugas. Ke-15. Play, yaitu kebutuhan untuk bermain, mencari kesenangan. 16. Rejection, yaitu kebutuhan untuk menolak orang lain. Yang ke-17, sentence, yaitu kebutuhan untuk mencari dan menikmati sesuatu yang sensual. 18. Seks, yaitu kebutuhan untuk membangun yang bersifat erotis. 19. Sucurrence adalah kebutuhan untuk mencari bantuan dari orang lain apabila mendapat kesulitan, mencari dukungan orang lain, mengharap orang lain berpihak hati kepadanya, mengharap simpati kepada orang lain, serta mengharap maaf dari orang lain apabila dirinya salah. Dan yang ke-20, understanding, adalah kebutuhan untuk menganalisis dan mencari jawaban sementara atau hipotesis. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari dalam diri individu atau tujuannya ada di dalam kegiatan individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan individu dari luar atau tujuan suatu kegiatan yang berada di luar kegiatan itu sendiri. Menurut pengamatan penulis, dari 20 kebutuhan menurut Joseph Murray tadi, kebutuhan yang dominan pada usia sekolah menengah adalah need for affiliation, dan yang kedua need for aggression, dan yang ketiga autonomy needs, keempat counteraction, dan kelima needs for dominance, keenam exhibition, dan yang terakhir adalah sex. Jika ada pertanyaan bisa langsung komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.